Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganis Widya Ganingtyas dari kelas Desain Perangkat Lunak 6A dengan NIM 2019-103-703-11423 ingin mempresentasikan hasil dari tugas DPL minggu ketiga, di mana tugasnya itu mencari satu studi kasus pada bidang pendidikan atau kebudayaan. Karena NIM saya angka terakhirnya 3, jadi saya mendapat bidang pendidikan. Di sini kita akan membuat diagram dari black box dan white box. Sebelum itu, dalam studi kasus ini, entitas yang terlibat pada sistem berjumlah 3 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, dan BAK atau bagian akademik. Di sini ada pertama mahasiswa. Aliran data dari entitas mahasiswa yang masuk ke sistem adalah data mahasiswa untuk proses pengelolaan data diri atau profil mahasiswa. Kedua, ada data KRS untuk proses pengelolaan kartu rencana studi mahasiswa tersebut. Sedangkan untuk keluaran yang diterima oleh mahasiswa itu adalah informasi data mahasiswa untuk pengelolaan data profil mahasiswa, informasi KRS untuk proses KRS pada setiap awal semester. Ketiga, informasi jadwal kuliah dari setiap mata kuliah yang diambil saat KRS. Selanjutnya, informasi materi dari proses data materi kuliah yang diupload oleh dosen pengampu. Informasi presensi dari proses pengelolaan data presensi oleh bagian akademik. Dan yang terakhir, informasi hasil studi mahasiswa dari pengelolaan data nilai yang dicapai oleh mahasiswa tersebut. Kedua, ada entitas dosen, di mana kegiatan yang dilakukan oleh dosen antara lain memasukkan data diri dosen, mengunggah materi kuliah dan nilai untuk mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Secara rinci, aliran data yang masuk dari entitas dosen ke sistem adalah data dosen untuk proses pengelolaan data diri dosen. Kedua, data materi kuliah untuk proses pengelolaan materi kuliah. Dan ketiga, ada data nilai untuk proses pengelolaan data nilai. Dari masukan yang diterima oleh sistem, selanjutnya aliran data yang keluar dari sistem ke dosen adalah informasi data dosen dari proses pengelolaan data dosen, informasi materi kuliah dari proses pengelolaan data materi kuliah, informasi jadwal mengajar dari proses pengelolaan jadwal oleh bagian akademik, dan yang terakhir, informasi presensi dari proses pengelolaan presensi di bagian akademik. Nah, ketiga ini ada BAK, bagian akademik, di mana entitas ini cukup banyak berinteraksi dengan sistem karena kegiatan yang dilakukan antara lain mengelola data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, jurusan, jadwal perkuliahan, dan presensi. Aliran yang dikirim dari entitas BAK yang masuk ke sistem adalah data mahasiswa untuk proses pencarian dan pengelolaan data mahasiswa, data dosen untuk proses pencarian dan pengelolaan data dosen, data mata kuliah untuk proses pencarian dan pengelolaan data mata kuliah, data jurusan untuk proses pengelolaan data jurusan, data jadwal untuk proses pengelolaan data jadwal, dan data presensi untuk proses pengelolaan data presensi baik mahasiswa maupun dosen. Dari masukan yang masuk ke sistem dari entitas BAK tersebut, selanjutnya sistem menghasilkan keluaran yang kembali ke entitas BAK tersebut, yaitu informasi data mahasiswa dari proses pencarian dan pengelolaan data mahasiswa, informasi data dosen dari proses pencarian data dan pengelolaan data dosen, informasi data mata kuliah dari proses pengelolaan data mata kuliah, informasi jurusan dari proses pengelolaan data jurusan, informasi data jadwal dari proses pengelolaan data jadwal perkuliahan, dan terakhir informasi presensi dari proses pengelolaan data presensi mahasiswa dan dosen. Pertama ada black box, di mana black box saya mengambil data flow diagram level 0. Sebelum itu DFD sendiri adalah
DFD yang paling umum digunakan, di mana pada level ini sistem digambarkan hanya menggunakan sebuah proses yang memiliki aliran masukan dari entitas maupun keluaran dari sistem ke entitas. Nah, berikut ini adalah DFD level 0 untuk informasi akademik di suatu kampus. Di sini ada sistem akademik Universitas Victory, di mana entitasnya itu ada mahasiswa, dosen, dan BAK. Dan di sini yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dan selanjutnya ada data flow diagram level 1. Pada DFD level 1 ini menggambarkan sistem secara keseluruhan dengan memecah ke dalam beberapa proses, dan pada level 1 ini dilakukan dekomposisi proses sistem informasi akademik pada DFD sebelumnya yang level 0 tadi. Di sini ada DFD level 1 di mana itu proses keseluruhan dari sistem informasi akademik di suatu universitas tadi. Selanjutnya ada white box. White box-nya saya mengambil objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Objek diagram biasa disebut sebagai intens diagram karena sangat mirip dengan kelas diagram. Seperti kelas diagram, objek diagram juga mengarahkan hubungan antara objek, tetapi objek diagram memakai contoh-contoh dunia nyata. Di sini ada objek diagram dari sistem informasi suatu kampus tadi. Ini sistem universitasnya. Di sini ada mahasiswa, BAK bagian akademik, dan dosen. Ini. Oke, jika ada kekurangan atau salah-salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.